Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Ustaz harapkan semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang materi akidah Islam. Masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yakni tentang Al-Quran sebagai kitab terakhir bagi umat manusia. Untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, nah untuk kali ini, kemarin kita telah membahas terkait tentang pengertian iman, ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari iman. Iman itu adalah yakin. Berarti jika iman kepada Allah, ya, berarti yakin kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Nah, kemudian ada juga yang kedua, iman kepada malaikat. Ya, percaya bahwasanya malaikat juga merupakan makhluk ciptaan Allah, di mana malaikat itu terbuat dari nur atau cahaya. Nah, ada juga iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin kita sudah membahas, yakni kita harus percaya bahwasanya Allah juga menurunkan kitab-kitab yang ditujukan kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, jadi kita harus percaya atau yakin bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang sudah Allah pilih. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, di antara kitab-kitab itu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan, ya, di mana kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai penutup dari para nabi. Jadi Al-Quran ini sebagai penutup dari kitab-kitab Allah, penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, sekaligus Nabi Muhammad merupakan penutup dari para nabi. Dari 25 nabi yang harus kita imani tentang keberadaannya, nah, maka Al-Quran di sini sebagai penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan dan juga sebagai kitab terakhir. Maka jika ada kitab-kitab lagi setelah Al-Quran, maka dipastikan itu adalah kitab palsu, ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya anak-anakku. Jadi harus perlu diingat bahwasanya Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dari Zabur, Taurat, dan Injil, yang dimana Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Al-Quran, ya, ini merupakan kitab yang istimewa, ya, kitab yang istimewa. Nah, surat yang pertama kali turun, ada yang tahu nggak surat apa yang pertama kali Allah turunkan? Ada yang tahu? Oke, baik. Oke, betul. Jadi surat yang pertama kali turun yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, itu yang pertama kali turun. Kemudian yang terakhir turun yakni surat Al-Maidah ayat 3. Jadi itu Al-Maidah ayat 3 itu adalah surat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya tugas Nabi Muhammad SAW telah selesai, ya. Maka di situ juga disampaikan berarti Islam itu sudah selesai, dan Rasulullah setelah mendapatkan wahyu terakhir ini, kemudian Rasulullah tak lama meninggal dunia. Jadi itu, ya, anak-anakku yang soleh dan soleha harus diingat. Jadi kalau ditanya surat yang pertama kali turun apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq itu yang mana coba? Nah, betul. Al-Alaq itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu adalah surat yang pertama.
Kemudian yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Oke, baik ya, itu anak-anakku. Nah, anak-anakku, dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya apabila ada yang membaca dengan terbata-bata tapi ia tetap istiqomah membaca, dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Pertama, kebaikan dalam membaca, yang kedua, kebaikan karena kesungguhannya. Jadi itu ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, Al-Qur'an itu terdiri dari 114 surat. Jadi itu diingat-ingat, kalian harus tahu ya. Nah, maka anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat muslim harus mengistimewakan ya, menghormati Al-Qur'an. Bagaimana menghormatinya? Maka dengan tidak meletakkan Al-Qur'an sembarangan, harus dijaga ya, diletakkan di tempat yang baik ya, dirawat, dan jangan hanya disimpan tapi juga harus dibaca. Dengan kita membaca, maka kita sudah memuliakan Al-Qur'an sebagai kitab suci kita. Jadi itu ya anak-anakku yang saleh dan salehah. Baik, anak-anakku, untuk tugas kali ini dari Ustadz, yakni silahkan kalian menuliskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi itu, terima kasih. Itu saja mungkin dari Ustadz. Jazakumullah khairan katsir. Semoga anak-anakku senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.